Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan kembali masuk di dalam perenungan akan firman Tuhan. Kita akan mendalami tema ini secara khusus berbicara mengenai polemik terhadap nabi palsu. Namun sebelum kita masuk di dalam pembahasan firman Tuhan hari ini, ada satu pengumuman yang hendak saya sampaikan dan yang hendak digarisbawahi, yaitu adalah Speak yang akan dilangsungkan pada tanggal 20 Maret, jadi sudah sangat dekat waktunya. Ini dengan tema kemuliaan Roh Kudus dalam penganiayaan dan penderitaan orang Kristen. Ini adalah satu tema Speak Roh Kudus kali kelima, dan ini berbicara mengenai bagaimana Roh Kudus itu dimuliakan di dalam penganiayaan dan kesulitan, pergumulan dan penderitaan orang-orang percaya. Jadi ini adalah satu tema penting yang kita boleh sama-sama melihat karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya, khususnya dalam mereka mengalami penganiayaan dan penderitaan. Tanggal 20 Maret, hari Sabtu, pukul 8 sampai pukul 12 siang, dan di sini sudah tertera ada link untuk Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mendaftar. Jadi harap juga bisa ajak rekan-rekan supaya bukan hanya kita saja yang diberkati, tapi orang-orang yang lain juga boleh diberkati. Jadi kita boleh catat tanggal ini 20 Maret Roh Kudus kelima. Baik, ini pengumuman singkat mengenai Speak. Mari sebelum kita masuk di dalam pendalaman firman Tuhan kita pada hari ini, kita sama-sama masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Sekali lagi Tuhan kiranya yang memberkati setiap kami. Berikan kami satu pemahaman akan tantangan yang kami hadapi hari demi hari. Begitu banyak pengajaran akan firman Tuhan, tetapi kami tahu ya Tuhan, banyak pula pengajaran yang tidak sejati, pengajaran yang sesat, pengajaran yang mengecoh kami. Oleh sebab itu, kami datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang membuka hati kami, membuka pikiran kami, untuk kami boleh membedakan mana kebenaran dari Tuhan, mana hamba Tuhan yang sejati, mana orang-orang yang betul-betul datang dari Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan ketika kami sudah mengetahuinya, jangan biarkan kami untuk menikmati anugerah seorang diri, tapi hati kami kiranya Tuhan sendiri yang gelisahkan, sehingga kami boleh melihat saudara-saudara seiman kami yang lain, yang dicerai-beraikan oleh gembala yang jahat. Inilah doa dan permohonan kami, kiranya Tuhan berkenan memberkati pendalaman firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema yang kita ambil hari ini adalah berbicara mengenai polemik terhadap nabi palsu. Kalau kita lihat di dalam sepanjang sejarah, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu begitu banyak penyesatan yang terjadi. Bagaimana orang-orang Israel itu dari awal-awal masa mereka sebagai bangsa, mereka selalu saja jatuh kepada penyembahan berhala, kepada dewa-dewa yang ada di Kanaan. Ada nabi-nabi Baal, ada nabi-nabi Asyera, ada nabi-nabi Moloch, ada nabi-nabi dewa-dewa yang lain. Dan orang Israel tertarik akan penyembahan kepada dewa-dewa asing, sehingga kemudian mereka masuk ke dalam penyembahan berhala. Tetapi ketika kita lihat ya bagaimana nanti bangsa ini perlahan-lahan masuk ke dalam kehancurannya di dalam abad ke-6 sebelum Masehi, kita bisa lihat ada satu shift yang terjadi, yaitu mereka secara kasat mata kelihatan beribadah kepada Tuhan, tetapi hati mereka jahat. Di dalam PA kita pada bulan November, kalau saya tidak salah ingat, di bulan November kita membahas apa yang sudah Yosia lakukan sebagai seorang raja yang sangat setia kepada Tuhan. Bahkan kalau kita lihat gambarannya di dalam kitab 2 Raja-Raja, dia jauh lebih setia daripada Daud di dalam bagian ini. Tetapi pada masa yang sama pula kita bisa lihat ya, sudut pandang dari kitab-kitab yang lain, kitab nabi-nabi baik Habakuk maupun Yeremia, yang juga hari ini kita bahas Yeremia. Kita bisa melihat bahwa orang-orang Israel pada waktu itu tidak semuanya sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Mereka mengajarkan sesuatu hal yang salah. Nabi Yeremia mengatakan Tuhan akan menghukum kita dan Tuhan akan membuang kita ke Babilonia. Tetapi nabi-nabi palsu katakan tidak.
Nabi-nabi palsu selalu mengatakan sesuatu yang menguntungkan diri mereka sendiri. Ada agenda yang tersembunyi di situ. Ada keuntungan yang mereka dapat. Ada masa yang mereka bisa manipulasi dan seterusnya. Jadi dari masa perjanjian lama, kita bisa lihat penyesatan selalu terjadi. Lalu bagaimana di dalam masa perjanjian baru? Kita juga bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri mengatakan penyesatan memang harus terjadi. Tetapi celakalah mereka yang melakukannya. Dan kalau kita lihat rasul-rasul kemudian itu juga selalu mengingatkan, ujilah roh-roh yang menyatakan diri kepada kalian. Nabi-nabi palsu itu sudah begitu giat pergi ke seluruh bumi. Tetapi ujilah mereka. Saudara, bagaimana dengan hari ini? Kalau dalam masa perjanjian lama saja sudah begitu banyak penyesatan. Di dalam masa perjanjian baru juga orang-orang Kristen mula-mula menghadapi berbagai macam jenis bidat. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita merasa hari ini semua itu baik-baik saja? Kita harus di dalam pendekatan toleransi mengatakan kita harus menghormati. Betul, kita menghormati satu sama lain. Tetapi apakah pengajaran yang menyimpang dari Alkitab tidak boleh kita kritisi? Klaim-klaim yang mengatakan atas nama Tuhan saya mendapat penglihatan, saya mendapat kepekaan, saya mendapat mimpi dari Tuhan. Apakah kita harus terima begitu saja? Atau kita harus melihat di dalam apa yang Alkitab sendiri katakan. Alkitab berkali-kali mengatakan, tidak semua orang itu adalah orang yang mengklaim diri hamba Tuhan adalah memang yang Tuhan utus. Tidak semua. Oleh sebab itu saudara, hari ini kita akan melihat beberapa aspek. Aspek yang pertama kita melihat mengenai arti menipu, penipuan itu sendiri dan betapa jahatnya bagian ini. Lalu kita bisa melihat kemudian dampaknya, kita bisa melihat kemudian apa yang sebetulnya menjadi sumber daripada penipuan itu sendiri. Dan tentu saja pada akhirnya adalah bagaimana kita bisa mengkritisi dan membedakan mana hamba Tuhan yang sejati, mana nabi-nabi yang sejati atau hamba-hamba Tuhan yang palsu. Ini yang kemudian kita mau garis bawahi. Ini yang kita mau kemudian mengetahui, dan setelah kita tahu, tentu bukan hanya diam di dalam kognitif kita semata, tapi kita perlu menyatakan yang benar itu adalah yang bagaimana, saudara. Kita tidak boleh hanya duduk diam dan mendengar saja, tetapi kita harus menyatakan kebenaran ini karena banyak orang yang sudah disesatkan. Oke, kita akan masuk, saudara, di bagian yang pertama. Kita akan melihat mengenai penipuan dan dusta. Kalau kita lihat gambar ini, saudara, ini adalah gambar Michelangelo di Sistine Chapel yang dilukis tahun kira-kira awal abad ke-16. Di sini kita bisa melihat mengenai penipuan yang pertama kali terjadi di dalam sepanjang sejarah manusia, dan yang lakukan ini adalah iblis. Oleh sebab itu tidak heran di dalam Yohanes pasal 8 ayat 14 dikatakan, iblis itu adalah bapa daripada segala dusta. Iblis adalah bapa dari segala dusta. Dan saudara, kita jangan anggap enteng ya. Kadang kita berpikir, oh kalau kita bohong ini untuk kebaikan ya nggak apa-apa lah. Kayak gitu ya. Ya ini kan bohongnya bohong putih gitu ya. Ini kan bohong untuk menghormati dan bohong untuk greater good ya. Lesser evil dalam pengertian dan seterusnya. Saudara, kita harus bisa bedakan, saudara. Kebohongan itu bapaknya adalah iblis. Kita diharuskan Tuhan mengatakan ya adalah ya, yang tidak adalah tidak. Kita tentu saja ada kebijaksanaan dalam menyatakan ini ya saudara. Karena berbicara masalah etika juga adalah berbicara mengenai apakah orang tersebut berhak menerima jawaban yang benar daripada kita. Karena belum tentu setiap orang itu berhak menerima jawaban yang benar. Misalnya ambil contoh sederhana ya sebelum kita masuk lebih jauh ya. Misalnya ada seorang pencuri datang ke rumah kita. Dia tanya, Bapak ada emas, perak dan seterusnya. Kita tidak perlu memberikan jawaban ya. Kita cukup diam, tidak masalah ya. Karena ketika kita bilang tidak ada pun, pencuri itu tidak akan percaya ya. Sementara kalau kita bilang ada, silakan Bapak pergi ke sana. Itu tentu saja tidak bijaksana. Jadi kita bisa melihat ya, ada jawaban yang orang itu harus dapatkan. Karena memang dia layak dapatkan, ada yang bukan. Sama seperti ketika seorang istri tanya, Bapak, Papa dari mana hari ini? Istri itu adalah orang yang layak mendapatkan kebenaran dari suaminya. Maka sang suami tidak boleh berbohong kepada istrinya.
Nah, ini beberapa hal yang kita bisa bedakan ya. Di luar itu saudara, kita bisa melihat semua orang yang berdusta, mau bohongnya dikit, banyak, sedang, besar dan seterusnya, itu adalah berkoalisi dengan iblis itu sendiri. Karena iblis adalah bapa segala dusta. Jadi ketika kita menyimpangkan kebenaran, kita itu sedang berkoalisi dengan iblis itu sendiri. Karena dari dialah sumbernya segala dusta, saudara. Jadi bagian awal ini kita harus tekankan betapa pentingnya kekudusan itu di hadapan Tuhan. Jangan kita menggampangkan kebohongan untuk mendapatkan sesuatu bagi kita pribadi. Nanti kita akan lihat ya. Di dalam Kejadian pasal 3, kita lihat apa sebetulnya yang dikerjakan oleh iblis di sini. Tetapi kita mau lihat terlebih dahulu ya mengenai arti daripada penipuan. Penipuan itu adalah sesuatu yang secara sengaja memberikan informasi palsu, tujuannya adalah menjerumuskan dan memanipulasi. Jadi menipu itu bukan hanya sekedar memberikan informasi tidak akurat, bukan. Tetapi secara intensional menjerumuskan sehingga kita salah paham dan terjerumus atau termanipulasi. Kita ambil contoh lah ya, kalau misalnya kita masih anak-anak sekolah gitu, penipuan itu biasanya ada degree. Misalnya ya, sederhana aja, minggu depan akan ujian. Biasanya ada teman-teman yang kurang menyimak, ujiannya dari bab berapa ya. Ini Sabtu ini kebetulan ada ujian pembinaan doktrin ya, bagi penatua dan aktivis di GRI Pusat. Di GRI ada ujian. Lalu kalau kita kurang peka, kita akan lupa dari bab berapa ujiannya. Saudara, menipu itu ada intensi ya kadang ya. Yaitu tujuannya adalah memberikan informasi yang salah supaya orang itu gagal ujian. Atau supaya ujian kita lebih tinggi daripada dia. Maka kita kalau kita tahu ujiannya dari bab 2 sampai bab 5, kita ngomong, kalau nggak salah kemarin saya dengar dari bab 3 sampai bab 5. Bab 2-nya di skip, saudara. Tujuannya adalah supaya orang itu mislead, akhirnya dia gagal dan fail dan seterusnya. Oleh sebab itu kita bisa melihat ya, tujuan pertama kali dari menipu ini adalah memanipulasi orang yang menerima berita yang salah. Ini tujuan daripada penipuan, saudara. Dan ini yang dilakukan oleh iblis. Iblis lakukan ini tepat sekali, yaitu dia memberikan informasi yang salah. Tujuannya adalah memanipulasi si Hawa dan Adam untuk melakukan apa yang dia mau. Sehingga Adam dan Hawa menjadi keadaannya berubah dari yang seharusnya menjadi sama dengan iblis. Ini tujuannya, saudara. Nah, kita lihat ya cara iblis melakukan itu bagaimana. Ini dalam terminologi yang umum diketahui itu adalah berbicara mengenai alternative fact. Alternative fact ini bukan memberikan fakta alternatif dalam pengertian normal, tetapi ini adalah kebalikan dari fakta kebenaran. Berarti alternative fact ini adalah sesuatu yang kebohongan, saudara. Dan yang dia lakukan sederhana sekali. Dia cukup menambah satu kata saja, yaitu tidak, untuk mendistorsi seluruh kebenaran dan memberikan fakta alternatif berdasarkan kebohongan. 2 kali iblis lakukan ini. Yang pertama adalah iblis mengatakan semua buah dari pohon yang ada di taman ini tidak boleh dimakan. Itu dia kasih kata tidak satu. Lalu tentu waktu kamu makan kamu tidak akan mati. Jadi ini dia sudah membalikan fakta yang benar, cukup dengan satu kata tidak, itu semua langsung totally 180 derajat berubah, saudara. Jadi dia memberikan alternative fact atau kebohongannya. Jadi pada waktu Adam dan Hawa mendengarkan ini, dia sendiri tahu itu bukan kebenaran. Tetapi waktu dia mendengar itu, dia merasa ini mungkin saja bisa terjadi. Karena itulah tujuan daripada memberikan satu bentuk kebohongannya, supaya Adam dan Hawa ini berpikir itu mungkin saja menjadi satu realita. Jadi waktu dia kemudian mendengar perkataan iblis, dia berharap mungkin saja saya waktu makan ini tidak mati. Maka setelah dia melihat buah itu, dia mulai memberikan justifikasi kenapa buah itu layak untuk dimakan. Stimulasinya adalah alternatif fact tadi, saudara. Kalau tidak ada alternative fact, dia tidak akan berpikir buah itu kelihatan baik dan sedap dimakan dan kemudian memberikan pengertian dan seterusnya. Dia tidak masuk ke sana. Tetapi karena ada satu stimulasi, dia mulai berpikir lebih jauh. Meragukan Tuhan dan berpikir lebih jauh mengenai perkataan iblis ini sendiri atau kebohongan itu sendiri. Ini yang dilakukan, saudara. Dan
iblis juga melakukan yaitu big lies. Big lies ini adalah kebohongan. Ini teori umum lah saudara. Ini Lenin juga Adolf Hitler juga lakukan ini. Tapi big lies ini adalah kebohongan yang diulang-ulang. Hingga kalau dalam konteks ini adalah manusia percaya bahwa ketika mereka melawan Tuhan mereka tidak mati. Atau ketika mereka berbuat dosa mereka tidak mati. Jadi ini juga yang kemudian diulang-ulang oleh iblis sepanjang zaman. Dengan berbagai cara, dia mau menekankan bahwa kalau orang itu berbuat dosa, dia tidak mati. Kalau orang itu mengkompromikan kekudusan, dia tidak mati. Cuman sedikit kok, nggak apa-apa lah. Cuman kompromi sedikit saja, tidak masalah. Bahkan ya saudara, kalau kita bisa lihat para penyesat itu, mereka bisa saja ambil daripada misalnya 1 Yohanes 1 ayat 8. Lalu diubah ayatnya, sehingga orang itu kemudian berpikir, sebagai orang Kristen saya ini memang adalah orang berdosa dan saya memang karena natur berdosa tetap berdosa. Jadi tidak apa-apa melakukan dosa dan pada saat yang bersama tetap boleh bersekutu dengan Tuhan. Oleh sebab itu kita tahu fenomena beberapa penekanan daripada hamba-hamba Tuhan yang tidak pernah menegur dosa. Sama sekali. Kenapa? Karena memang kita adalah manusia berdosa. Jadi tidak perlu diapa-apain lagi. Kasih Tuhan saja yang ditekankan. Saudara, ini adalah penipuan, saudara. Dan penipuan ini bersumber dari mana? Dari iblis. Dan saudara ketika percaya hal ini, ketika saudara berdosa dan tidak bertobat, dan tidak menyesal, dan tidak berubah, dan saudara pada saat yang bersama yakin engkau orang diselamatkan, itulah keadaan di mana engkau tertipu betul-betul, dan engkau akan mengalami satu kondisi yang sama seperti Adam dan Hawa. Dan waktu Tuhan mengatakan waktu engkau makan buah ini engkau mati. Ini kan selalu ada perdebatan klasik. Kita tidak bahas banyak di dalam bagian ini. Tetapi mati itu baik secara fisik maupun secara spiritual. Karena ketika mereka makan buah itu, mereka tidak boleh makan buah kehidupan, saudara. Sehingga mereka akan mengalami kematian fisik dan tentu saja pada waktu yang bersamaan karena melawan Tuhan mereka akan mati secara spiritual. Nah, di dalam bagian ini saudara, iblis itu mendistorsi firman Tuhan sebagai alat propaganda dalam memanipulasi manusia. Sekali lagi ya, saya mau garis bawahi. Ciri-ciri iblis itu adalah dia manipulasi firman Tuhan untuk merekayasa atau manipulasi manusia ya. Yang dilanjutkan kemudian oleh para nabi dan hamba iblis. Hamba Tuhan palsu ya, kita langsung aja ngomong hamba iblis ya, enggak usah sungkan-sungkan karena memang adalah hamba iblis. Kenapa hamba iblis? Karena mereka lakukan yang persis sama dengan apa yang iblis lakukan. Iblis waktu cobain Tuhan Yesus, dia pakai ayat Alkitab. Dia nggak pakai yang lain, saudara. Dia pakai ayat Alkitab. Waktu dia cobain Adam dan Hawa, atau dalam case ini Hawa, dia juga pakai ayat firman Tuhan. Dia kutip persis tapi tambahin satu kata, yaitu tidak. Saudara, kalau kita lihat ya, para pengikut iblis ini atau hamba-hamba Tuhan yang palsu atau nabi-nabi palsu, mereka lakukan hal yang sama. Tuhan ngomong engkau akan dihukum, mereka ngomong tidak ya. Engkau akan dihakimi, mereka bilang tidak. Engkau akan dibuang ke Babel, mereka bilang tidak, dan seterusnya saudara. Maka natur daripada penipuan dalam konteks ini saudara adalah hamba-hamba Tuhan palsu, nabi-nabi palsu itu klaim sesuatu yang adalah kelihatannya seperti firman Tuhan, berasal dari Tuhan, tetapi sudah ada distorsi di sini. Jadi alat manipulasi itu adalah firman Tuhan. Ini menakutkan ya. Maka ya kalau kita bisa lihat ya, penafsiran yang membiarkan dosa tadi mengikuti hawa nafsu, itu akan kita bisa lihat sebagai salah satu ciri atau natur daripada nabi-nabi palsu. Sekarang kita masuk lebih jauh sedikit ya ke dalam situasi kontemporer saudara. Kita coba analisa secara umum saja ya mengenai apa yang kita bisa lihat di situasi kita saat ini. Saya mau katakan bagian yang pertama ya, bukan hanya propaganda dalam politik penipuan itu saudara, tetapi juga propaganda nabi palsu itu hadir dalam gereja. Nabi-nabi palsu ini sekarang dia pegang mimbar, dia pegang kuasa, dia bisa lakukan yang dia mau saudara. Maka kita harus punya satu hati yang takut sama Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan untuk bisa membedakan hamba Tuhan yang sejati sama hamba Tuhan yang palsu. Nanti ada dua kategori saudara. Kategori pertama adalah hamba Tuhan palsu atau nabi palsu
yang memakai firman dan mendistorsi firman ini, diubah firmannya, konteksnya ya, klaim sesuatu yang berupa mimpi dan seterusnya, dipakai untuk alat manipulasi. Tetapi ada jenis kedua ini yang lebih menakutkan. Dia pakai firman yang benar, dia seolah-olah hamba Tuhan yang sejati, tapi dia pakai ini untuk ambisi pribadi. Ini yang kedua. Kita bahas yang pertama dulu ya. Tapi sebelum bahas contoh nanti, kita akan lihat beberapa hal yang penting di sini. Pertama, mengenai post-truth atau pasca kebenaran. Kalau kita lihat di sini, kondisi ya setelah manusia jatuh dalam dosa, ya, kebenaran objektif itu bukan sesuatu hal yang paling diagung-agungkan, bukan yang paling dicari. Khususnya di dalam zaman sekarang, yaitu adalah orang lebih mengikuti perasaannya dan keyakinan yang subjektif atau personal. Itulah sebabnya saudara, kalau saudara lihat misalnya debat di TV ya, kita udah tahu ada dua pasang calon ya, salah satunya bohong. Bagi kita dia bohong, kita udah tahu dia bohong dan seterusnya. Tapi kenapa pengikutnya bisa banyak sekali? Kenapa? Kenapa saudara? Padahal data-data yang diberikan sudah dikonfirmasi salah ya. Biasanya kalau TV itu debat apa presiden lah, debat apa pilkada lah, debat calon gubernur dan segala macam. Dia itu akan memberikan data-data ya, data-data. Klaimnya benar enggak atau bohong enggak, itu selalu ada ya. Jadi media-media besar itu biasanya selalu akan memberikan komparasi terhadap data. Tetapi saudara, kenapa pertanyaan terakhir adalah kenapa kebohongan itu tetap saja dikatakan sebagai bukan fakta-fakta itu tetap saja tidak diindahkan dan yang didengarkan adalah kebohongan. Karena mereka adalah personal belief saudara. Mereka percaya entah di dalam konteks agama, percaya kepada pimpinan agama tertentu sehingga fakta yang lain dibiarkan, atau percaya kepada oh ini kalimatnya bagus dan seterusnya, ini orangnya kelihatan baik, jadi ada kayak chemistry, akhirnya dia pilih berdasarkan perasaan dia, bukan berdasarkan kebenaran. Di dalam era seperti ini saudara, maka yang paling menakutkan kita adalah masifnya berita palsu melebihi berita yang benar. Sehingga kalau kita lihat ya, beberapa tahun belakangan inilah menjadi isu secara umum saudara, yaitu hoax itu terlalu banyak sehingga akhirnya kelihatan sebagai kebenaran. Dan kalau kita lihat lagi Pilpres tahun 2016 di Amerika, kita bisa lihat ya, konflik yang terjadi di sana adalah yaitu bagaimana Twitter dan Facebook itu menjadi alat yang dipakai oleh orang-orang yang berbohong untuk membuat berita bohong itu menjadi satu berita yang viral. Menyebar, semua orang akhirnya tahu. Viral saudara. Setelah viral, orang-orang berpikir kemudian karena begitu banyaknya sumber-sumber ini, maka ini mungkin adalah berita yang asli. Dan yang celakanya lagi, pada waktu itu belum ada awareness untuk menseleksi, memfilter berita palsu. Maka kalau kita ketik saja di Google, misalnya search engine Google, itu akan memunculkan berita-berita yang memang paling banyak jumlah kliknya saudara. Akhirnya kita mau cari berita yang asli itu sangat sulit. Karena berita yang asli mungkin sudah ada di page kelima, bukan di page yang pertama. Kalau kita bicara mengenai browser ya saudara. Berikutnya ya, natur berita palsu itu memang adalah secara intentional, secara sengaja dibuat seolah-olah ini mempresentasikan kebenaran. Maka berita palsu itu sangat sulit memang dibedakan dari berita yang asli. Kenapa? Karena cara bahasanya itu seperti cara pembahasan jurnalistik yang expert ya. Terus sepertinya kelihatan ilmiah. Ini kalau di dalam situasi kontemporer saudara. Jadi waktu kita baca, kita pikir ini tulisannya bagus ya. Ini kelihatannya sumber-sumbernya bagus. Tapi kalau ditelusurin itu abal-abal saudara. Nah, bagaimana dengan gereja? Gereja juga mirip saudara. Gereja itu menggunakan menggaungkan berita palsu seolah-olah berita yang benar dengan cara yang spektakuler. Yaitu dengan klaim-klaim bombastis dan fantastis. Mengatakan, ya aku dapat mimpi, tadi malam lagi berdoa jam 3 pagi, lalu dalam hatiku ada sesuatu, terus mendengar sesuatu, melihat sesuatu, Tuhan berbicara ini, kita harus kerjakan. Ini klaim-klaim yang subjektif, yang bombastis ya. Dan kemudian celakanya lagi ya, ketika dia ngomong sesuatu Tuhan mengatakan ini kepadaku, nanti ada nabi palsu yang lain. Seolah-olah mengkonfirmasi saudara. Tetapi ini adalah kebohongan kolektif yang sangat sistematis dan terstruktur. Kenapa saudara? Karena sumbernya satu.
yaitu iblislah bapa dari pendusta. Saudara, ini menakutkan sekali ya. Kalau di dalam dunia politik kita juga tahu ya, misalnya ketika berita palsu itu sudah bergulir begitu masif, kita tahu di belakang ini ada otaknya, saudara. Kenapa terstruktur, masif dan sistematis? Kita tahu ini, segala sesuatu itu pasti ada dalangnya di belakang. Dalangnya tidak selalu keluar, tapi kadang-kadang dalang itu kelihatan ya, ujung hidungnya, misalnya gitu, saudara. Tetapi di dalam konteks gereja, kita selalu tahu dalangnya siapa. Dalangnya tidak pernah kelihatan, dalangnya itu iblis itu sendiri. Bapa dari segala dusta. Jadi dusta ini bisa dikonfirmasikan dengan dusta yang lain, seolah-olah ini adalah satu kebenaran. Ini kolektif yang menyesatkan, kebohongan kolektif yang menyesatkan. Saya ambil contoh sederhana aja, saudara ya. Beberapa waktu yang lalu, ini ada satu case yang menarik ya, saudara. Ngobrol-ngobrol di dalam satu acara dengan para pemuda, lalu ada hamba Tuhan yang iseng atau di dalam guyonan ngomong ya tentang misalnya ya, tentang saya bisa berbicara 8 bahasa. Lalu karena yang guyon ini adalah hamba Tuhan ini memang betul-betul guyon ya, saudara. Ya, bercanda lah ya. Tapi orang lain mungkin nangkapnya dia bukan lagi guyon, dia lagi ngomong sesuatu yang benar. Jadi ada pemuda-pemudi yang lain berpikir, saya ini bisa 8 bahasa. Singkat cerita mau buat satu profil. Setelah buat profil, pemuda atau pemudi ini tadi tulis di profil itu tentang saya menguasai 8 bahasa. Lalu disubmitlah kembali kepada hamba Tuhan yang tadi, saudara. Waktu dia lihat, wih luar biasa. Teman saya ini ternyata bisa 8 bahasa, saudara. Coba bisa lihat nggak, saudara ya, bahwa kebohongan itu, ini bukan kebohongan lah ya, ini secara tidak intensional ya, tidak sengaja. Itu bisa bergulir sampai kena kepada orang ini sendiri dan meyakini apa yang tadi dia bilang, yang tadi dia guyon itu sebagai satu fakta. Bayangkan kalau ini di dalam suatu kondisi yang masif dengan intensi yang memang negatif, kehancurannya tidak bisa diperkirakan, saudara. Banyak orang punya iman itu gugur satu-satu. Tujuannya apa? Sederhana, bisa kuasa, bisa uang, bisa seks. Inilah semua tujuan daripada manipulasi, saudara. Jadi kita kalau lihat ya, kebohongan kolektif yang menyesatkan ini adalah pertama dari rekaan hati sampai dia sendiri tertipu dengan tipuannya sendiri, saudara. Ini sudah sangat susah untuk diluruskan kembali. Berikutnya, saudara, penipuan yang terjadi itu yaitu memberi kuasa pada sang penipu dan mengurangi kuasa pada orang yang tertipu dengan mengubah pilihan mereka dari yang benar. Kalau dalam kasus Adam dan Hawa yang ditipu oleh iblis tadi ya, ketika dia ditipu, Adam dan Hawa ini kehilangan satu hal yang paling esensial. Apa itu, saudara? Kemampuan untuk memilih apa yang benar. Ini menakutkan, saudara. Ketika orang sudah dimanipulasi, dia sudah tidak mungkin pilih yang benar. Karena dia tidak tahu yang benar itu apa. Karena kebenaran sudah terdistorsi. Ini yang terjadi dengan Adam dan Hawa ya. Ketika mereka ditipu, mereka kehilangan kuasa untuk pilih yang benar. Di bawah manipulasi iblis ya. Sampai Kristus lepaskan kita, tebus kita dari dosa. Sehingga kita di dalam Kristus sekarang bisa pilih yang benar. Bisa mengatakan tidak kepada dosa. Karena bukan kekuatan sendiri, tapi karena anugerah Allah. Oke, ini berbicara mengenai apa ya, ini ya, pilihan ya. Berikutnya, saudara. Ya tentu saja ya, penipuan itu mendistorsi hal objektif jadi subjektif ya. Dan dia melakukan adalah membuat orang itu tidak lagi bisa memikirkan ayat-ayat firman yang boleh mengkonfirmasi kebenaran. Tetapi semuanya jadi subjektif ya. Tentu terakhir ya, mengganggu dasar komunikasi, kalau kita bicara publik, mengganggu dasar komunikasi publik dan pembuat kebijakan. Saya mau ambil satu contoh saja ya, yang terjadi di Plateau State, Nigeria. Itu tahun 2018, memang di daerah ini sudah lama terjadi sentimen agama dan ras, itu sudah lama terjadi. Lalu di sana memang sering ada konflik. Lalu ada seseorang yang kemudian post foto seorang bayi yang dibunuh dengan tragis dan seorang pria yang dibunuh dengan tragis. Lalu ketika foto itu diberikan tag atau informasinya itu misleading ya.
informasinya itu mengatakan bahwa orang dari suku Muslim yang ada di daerah, salah satu daerah di sana, itu membantai daripada orang Kristen yang adalah mayoritas di sana. Bayangin saudara, minoritas membunuh mayoritas. Setelah ini dipost, ini langsung viral saudara. Sehingga yang terjadi konfliknya berekskalasi dan kemudian orang-orang dari orang Kristen yang mayoritas ini melakukan pembunuhan secara sistematis kepada orang Muslim yang minoritas di situ. Sampai terakhir dicek ternyata itu berita tahun 2012. Foto yang orang laki-laki terbunuh dan yang bayi tadi itu kasus lain. Jadi kalau kita lihat saudara, berita bohong itu bisa membuat orang punya nyawa melayang. Ini secara fisik saudara. Bagaimana kalau ini secara spiritual? Berita bohong yang kita konsum setiap hari, yang kita percaya dan kita hidupi, yang membuat kita itu melakukan segala sesuatu atas dasar kebohongan, kira-kira dampaknya bagaimana? Tentu saja dampaknya berakibat fatal, mungkin membuat kita sendiri memang tidak diselamatkan saudara. Oke, sekarang kita coba sedikit studi kasus ya saudara ya, situasi kontemporer kita hari ini. Ini hal yang paling populer ya, tentu di dalam zaman-zaman pilpres Indonesia, pilpres mana ya, Amerika, selalu ini hal-hal terjadi. Tiba-tiba hamba Tuhan di negara tersebut, di lokasi tersebut, kemudian ngomong ya, ada penglihatan. Tuhan itu memberikan saya kepekaan, penglihatan, yang nanti jadi presiden bapak ini, atau bapak itu, atau ibu ini, atau ibu itu. Selalu terjadi saudara. Herannya ketika itu tidak terjadi, beritanya hilang. Nggak pernah kita lihat ya, dikonfirmasi bahwa ini orang tukang bohong ini. Ini orang tuh udah tipu berkali-kali, tetapi beritanya kayaknya nggak ada, orang-orangnya nggak komplain, jemaatnya nggak komplain, terus kayak biasa saja lagi, saudara. Apa yang terjadi? Ini adalah siklus kebohongan yang terus berulang kali sampai orang itu dia punya objektivitas tuh mati. Dia nggak bisa lagi bedakan, ini hamba Tuhan sejati atau palsu, nggak bisa, saudara. Terus berikutnya ya, ini di Indonesia ini sendiri, saudara. Hamba Tuhan tertentu bertemu Tuhan dan klaim bahwa Tuhan suruh dia menegakkan kembali minyak urapan dan kuasa perjamuan kudus. Ya kalau baca seperti ini saudara, memang kita harus jaga hati. Jangan sampai kita juga sampai terlalu emosi. Tetapi saudara, kalau kita renungkan sekali lagi ya, ini memang buat hati kita itu perih saudara. Kenapa? Karena orang-orang ini melakukan ini ada tujuan tertentu. Memanipulasi jemaat-jemaat Tuhan, saudara. Mereka ngomong seperti ini ketika saudara termakan dengan bualannya, tanpa sadar saudara itu berada di bawah kuasa orang yang bohong. Saudara nggak bisa lagi bedakan, dia ini hamba Tuhan sejati atau enggak. Karena sudah kemakan kebohongan orang ini. Jadi saudara akan dimanipulasi, dimanfaatkan sampai habis. Kita harus tahu saudara ya, untuk mengecek segala sesuatu ini kita harus betul-betul baca firman. Di mana ayat firman Tuhan yang bilang menekankan minyak urapan dan kuasa perjamuan kudus. Di sini perjamuan kudus seolah-olah jadi jimat yang lain saudara. Dan orang ini kemudian apakah makin dekat dengan Tuhan atau bukan? Justru makin dekatnya dengan minyak urapan dan perjamuan kudus, bukan makin dekat kepada Tuhan. Jadi kita sudah bisa lihat ya, ketika ada orang mengatakan sesuatu, kalau dia membuat orang itu makin jauh dari Tuhan, ini bukan hamba Tuhan sejati, pasti hamba Tuhan palsu. Dan ketika dia lakukan itu, saudara tidak usah tanya lagi, dia dapat untung apa? Dia dapat untung banyak saudara. Dia akan dapat untung dari penjualan hal-hal yang sifatnya klinik saudara, hal-hal yang sifatnya superstitious, dijual dengan harga yang tidak masuk akal dan orang yang beli pikir dia dapat sesuatu yang adalah anugerah Tuhan. Ya inilah yang terjadi saudara. Berikutnya ya, kita tidak usah bahas terlalu detail satu-satu karena kita mau bahas yang masih jauh di dalam kitab Yeremia. Klaim istri orang lain adalah pasangan dalam roh. Ini saya nggak tahu ya, saudara yang tinggal di Indonesia pernah dengar hal ini atau enggak ya. Orang lain sudah menikah. Ya, orang lain sudah menikah, sudah punya keluarga, sudah punya anak, dia juga sudah menikah, sudah punya anak, punya keluarga, saudara. Tetapi bisa ngomong ya, Tuhan itu kasih kepekaan kepada dia lah, penglihatan lah, atau segala macam ya, klaim-klaim bombastis tadi, mengatakan kalau orang itu adalah istri dalam roh. Itu nggak masuk akal, saudara. Tetapi sekali lagi ya, orang yang
dimanipulasi, itu adalah juga orang yang mungkin memberikan telinga untuk percaya hal yang tadi subjektif. Itu yang kita sudah bicara di awal sekali. Berikutnya, entahlah mendapat mimpi orang tersebut adalah pasangan hidup ya. Ini hal-hal yang sifatnya kita sering dengar ya. Berikutnya saudara ya, menekankan pentingnya perpuluhan dengan motivasi memperkaya diri dan menenggelamkan orang dalam ketamakan. Dia bilang ya, saudara, kita hidup harus beriman. Ini sih baik ya. Kalimat itu selalu tidak pernah 100% hancur ya, maksudnya 100% evil gitu ya, nggak mungkin ya. Selalu ada elemen atau fragment of truth, tetapi ketika ditambah sesuatu dia punya message jadi totally different ya, terbalik total. Maka dia bilang ya, kita adalah orang beriman dalam Tuhan. Alkitab mengatakan kita harus persepuluhan, ini bagian yang benar tentu saja ya. Dan Alkitab menyatakan orang yang memberikan persepuluhan itu akan diberkati, itu juga bagian yang benar, tetapi konteksnya dimasukkan di dalam ketamakan orang-orang yang ada di sana saudara. Jadi ketika kita memberikan perpuluhan, Tuhan akan memberkati kita berlipat ganda saudara. Itu adalah fragment of truth yang kemudian dikontekstualisasikan di dalam keadaan yang beda saudara. Yang dikondisikan supaya orang itu kemudian melihat uang sebagai tujuannya. Memberikan persembahan kepada Tuhan supaya dapat uang lebih banyak. Ini logika dari mana saudara? Ini bukan dari Alkitab saudara. Ini dari siapa saudara? Ini dari iblis itu sendiri. Jadi mereka bukan hamba Tuhan, mereka itu hamba iblis saudara. Oleh sebab itu ya, ketika kita mendengar bagian ini, ketika kita boleh bertekuk lutut di hadapan Tuhan ya, meminta bijaksana kepada Tuhan. Ketika kita dicelikan bisa melihat, membedakan mana dari iblis, mana dari Tuhan saudara. Ini bukan lagi bicara mana benar, mana salah saudara. Ini sudah bicara mana iblis, mana Tuhan. Ketika kita bisa membedakan ini saudara, kita di dalam hati ini pasti ada keperihan saudara. Kenapa perih saudara? Karena kita melihat begitu banyak orang di dalam gereja yang ditipu saudara. Mereka mau kemana saudara? Mereka hidupnya bagaimana saudara? Lalu ya saudara, mereka memperkaya diri dan menenggelamkan orang, ya itu dalam ketamakan. Memperkaya diri kenapa? Karena di denominasi tertentu perpuluhan itu semua yang ambil hamba Tuhan saudara. Mereka kemudian kutip perjanjian lama. Tunggu dulu, perjanjian lama memang perpuluhan itu diserahkan kepada orang Lewi. Tetapi orang Lewi ini adalah orang yang kemudian dipakai sebagai wakil Allah untuk mendistribusikan perpuluhan yang sudah diterima tadi. Bukan semata-mata untuk kehidupan mereka saudara. Dipakai untuk bait Allah, dipakai untuk menolong orang-orang miskin saudara. Dan ketika gereja itu sudah menjadi satu institusi, maka gereja itu yang mengelola, bukan diambil semua saudara. Itu adalah rampok. Ya, maka tidak heran yang paling kaya adalah hamba Tuhan. Coba bayangin aja saudara. Kalau ada 1000 jemaat, 1000 kasih perpuluhan masuk ke kantong mereka. Yang paling kaya siapa? Pasti paling kaya hamba Tuhan. Ini adalah praktek memperkaya diri dengan nama Tuhan saudara. Ini sudah terlalu banyak yang terjadi saudara. Dia bisa seperti hamba Tuhan sederhana, dia bisa hamba Tuhan yang kelihatan baik. Tetapi ketika dia menekankan sesuatu dengan motivasi tertentu, dia itu sudah memanipulasi. Lalu kalimatnya muncul ya, hal-hal yang kita pernah dengar juga mungkin ya. Saya pernah dengar ya, kemarin ada jemaat yang cerita, entah benar atau enggak kita nggak tahu saudara. Ada jemaat yang bilang ya, dia cerita, dia udah udah lama enggak perpuluhan. Terus ketika dia renungkan, itulah sebabnya dia bilang, iya beberapa waktu ini banyak sekali misfortune ya. Saya sakit, anak sakit, bisnis agak seret dan seterusnya. Lalu hamba Tuhan itu ngomong, beri perpuluhan. Lalu diberi, lalu itulah kemudian jadi success story yang ada di depan-depan gereja saudara. Setelah saya beri perpuluhan, lalu uang masuk dan seterusnya. Ya ini adalah motivasi untuk memanipulasi orang lain saudara. Berikut ya saudara, menakut-nakuti jemaat Tuhan akan perpuluhan, kuasa kegelapan, penting dan saktinya minyak urapan, menjadikan unsur perjamuan kudus seperti jimat ini yang tadi kita udah bilang. Berikutnya, menekankan pentingnya ekstase rohani. Kejang-kejang tidak sadarkan diri. Saudara ya, saya pernah datang ke dalam satu retret pada waktu saya masih mahasiswa S1 di salah satu universitas di Jakarta. Hari itu saya datang. Ketika saya datang, saya pikir ini retret rohani. Memang retret rohani, retret Kristen ya.
Ketika saya datang di dalam sesi 1, 2, saya nggak terlalu mengerti dan sudah tidak terlalu ingat ya khotbahnya apa ya. Tapi di sesi terakhir itu adalah sesi bahasa roh. Orang yang memimpin ini mengatakan ya, percayalah kamu katakan apa yang kamu tidak pahami. Ini udah di luar logika. Yakinlah itu dari Tuhan. Lalu orang mulai praktek ya. Entahlah ngomong apalah, kita nggak tahu saudara. Saya merinding ya dalam hati. Kenapa ini, ada apa ini? Tiba-tiba kaget saudara. Lalu hamba Tuhan itu mengembus diteptip gitu ya saudara. Lalu berikutnya orang pada jatuh saudara. Lalu jatuh nggak karu-karuan, yang laki perempuan timpuk-timpuk sana ya. Kalau pakai rok terbuka. Coba pikir sendiri saudara. Ini apakah memuliakan Tuhan atau enggak saudara? Tetapi bagi orang-orang yang melakukan, mereka bilang ini ada satu kelegaan. Memang kelihatannya ada lega saudara. Coba ya saudara, kalau lagi emosi banget saudara ya, pergi ke pantai teriak. Paling kencang, lega nggak hatinya? Lega saudara. Pukul tembok kalau lagi emosi ya saudara ya. Sakit tangannya, lega nggak? Lega saudara. Sama aja saudara, orang lagi depresi, ngomong sembarangan itu, bisa ada kelegaan saudara. Tetapi kemudian kelegaan itu yang membuat orang itu nangis dan seterusnya, itu langsung diklaim sebagai damai sejahtera dari Tuhan. Itu penipuan sekali lagi. Jadi ya, kita bisa lihat juga kalau di dalam surat 1 Korintus, kita bisa lihat ya. Di sini Paulus justru membicarakan mengenai bahasa roh yang salah saudara. Menentang konsep ini, bahkan Alkitab saja terjemahannya salah di dalam Alkitab bahasa Indonesia. Ini bukan bahasa roh halusnya, tetapi diterjemahkan bahasa lidah. Tapi sampai hari ini, dikit sekali orang yang bilang, terjemahannya salah. LAI sendiri sudah lakukan revisi di dalam Alkitab bahasa Indonesia TB2 itu ada saudara, tapi tidak dijual massal saudara. Selalu saja masih bahasa roh. Ini harus direvisi saudara ya. Harusnya bahasa lidah. Itu 1 Korintus saudara, baca aja ya mengenai bahasa roh. Berikutnya saudara, fenomena yang terjadi tahun lalu saudara, bertindak seolah-olah seperti Tuhan, menghembuskan Roh Kudus, tadi saya udah bilang ya, menghardik corona seperti Kristus menghardik badai, bilang corona akan selesai tahun lalu, saudara. Ini sudah tahun kapan ini? Udah tahun 2021, masih belum juga selesai. Tetapi pernahkah kita dengar orang mengatakan atau dia sendiri mengatakan minta maaf kepada Tuhan dan kepada jemaat yang sudah dia tipu? Tidak pernah, pasti tidak pernah saudara. Dan orang lain kemudian ngomong kita tidak usah ribut, kita di zaman corona ini harus jaga ketenangan. Memang betul saudara. Tetapi nabi palsu harus dikatakan sebagai nabi palsu. Supaya orang jemaat Tuhan itu tidak hancur imannya saudara. Coba saudara bayangkan ya, kalau saya percaya kepada hamba Tuhan tertentu, udah lihat dia nabi. Tetapi perkataannya tidak terjadi, hancur enggak iman? Hancur saudara. Ketika kita lihat sebagai dia ini sosok hamba Tuhan yang seperti hampir jadi kayak malaikat. Lalu selingkuh saudara, hancur enggak hati? Hancur saudara. Korupsi, hancur enggak? Hancur saudara. Makanya banyak jemaat Tuhan pada akhirnya kecewa kepada gereja dan mereka hilang. Dan tidak ada yang cari. Berikutnya saudara. Mengajak jemaat melakukan ritual dalam perjanjian lama yang sudah digenapi dalam Kristus. Saya pernah lihat rekaman ya, ada gereja tertentu yang buat replika tabut perjanjian dan arak keliling-keliling kota, saudara. Coba bayangkan saja itu ya. Itu datang dari mana ide jahat itu? Datang dari iblis, saudara. Dan kemudian melakukan perjanjian garam. Perjanjian garam, ya, dilakukan lagi. Padahal perjanjian garam itu dimakan di dalam perjamuan Paskah yang kemudian sudah digenapkan secara ultimat di dalam Kristus. Yang kemudian Kristus menyatakan tanda di dalam perjamuan kudus. Tapi ini diganti, dijadiin perjamuan garam. Orang makan perjamuan garam itu seolah-olah mereka makan perjamuan kudus. Maka tidak heran kalau Tuhan murka, saudara. Saya tahu ada hamba Tuhan tertentu, hari itu dia lakukan perjamuan garam, malam itu dia mati, saudara. Itu saya percaya itu kuasa Tuhan, saudara. Berikutnya, saudara ya. Memberi klaim yang tidak juga alkitabiah ya. Pantai Kosta ketiga lah, bahasa roh lah, dan seterusnya. Tolong saudara ya, kita harus punya hati yang mencintai jemaat Tuhan saudara. Kalau kita hatinya perih ya saudara, perih dan berduka dan marah dalam pengertian ada nabi-nabi palsu yang menyesatkan jemaat Tuhan. Kita lakukan apa saudara? Hanya dengar, duduk dan bertenang saudara. Kalau ada jemaat, kalau ada orang yang kita kenal yang sudah sesat saudara, apa yang harus kita lakukan? Tarik dia, itu sama ilustrasinya. Kalau ada orang yang sudah berdiri di ujung pinggir jurang, saudara. Kita tenang-tenang aja lihat, saudara.
Oh ya enggak apa-apa, kita harus toleransi, jangan menghakimi, jangan ngomong dia di pinggir jurang. Sudah mau jatuh enggak usah ya, biar aja di situ. Daripada kita ribut, kita ngomong dia di pinggir jurang, dia ngomong enggak, ya sudahlah daripada ribut ya enggak apa-apa. Yang penting kita jaga status quo ya, toleransi. Ini zaman corona jangan ribut saudara. Tetapi sekali lagi ya saudara, orang-orang yang seperti ini kita harus jangkau ya supaya mereka itu tidak terhilang. Saya mau sharing satu bagian kecil waktu saya lihat di dalam pelayanan ya. Saya pernah pelayanan melakukan besuk di salah satu rumah sakit ya. Lalu setelah masuk ke rumah sakit itu ketemu satu orang ibu. Ibu itu ada keadaan yang tidak umum ya. Mohon maaf ya, perutnya besar sekali tapi dia bukan lagi mengandung. Maka waktu berbicara ya, dia pernah datang ke KKR, salah satu KKR kesembuhan. Di sana dia buang obatnya, dia buang tongkatnya, dia buang apapun ya. Lalu setelah itu dia berjalan dan seolah-olah kelihatan sembuh. Itu adrenalin saudara. 2 hari kemudian ketemu saya di rumah sakit. Lalu yang terjadi itu adalah satu hal yang sangat miris. Apa saudara? Dia bukan melihat bahwa hamba Tuhan itu adalah penipu. Dia tidak pernah bisa lihat itu saudara. Yang dia bisa lihat adalah saya ini ternyata bukan orang yang beriman. Dia mengatakan itu. Jadi di dalam keadaan dia yang sangat sakit ya, istri dia dan suaminya dua-dua bersedih, berduka karena merasa mereka bukan orang beriman. Saudara, ini yang terjadi berkali-kali. Ketika orang berpikir dia akan sembuh di dalam iman yang tadi yang sudah dimanipulasi dan seterusnya. Kemudian ketika dia mendapatkan diri tidak sembuh, dia sendiri down imannya. Hancur imannya, jatuh makin dalam. Padahal kalau kita lihat di Alkitab ya, orang-orang dalam Tuhan itu banyak sekali yang hidup sangat menderita. Paulus saja bilang ada duri dalam daging dan tidak dilepaskan oleh Tuhan. Dan seterusnya, banyak sekali yang mengalami penderitaan tapi mereka terus tanggung saudara. Dan dalam penderitaan, dalam penganiayaan, nama Tuhan itu dipermuliakan. Karena memang Roh Kudus yang berikan kekuatan bagi orang untuk endure ini sampai ketemu Tuhan. Kita summary-kan sedikit saudara, kita masih harus bahas Yeremia ya. Pada intinya mereka yang membicarakan sesuatu yang bukan firman Tuhan, itu menyesatkan jemaat Tuhan dan meneguhkan mereka dalam dosa. Sekali lagi ya kalimat ini ya. Pada intinya mereka membicarakan sesuatu yang bukan firman Tuhan atau yang sudah ditwisted ya. Menyesatkan jemaat Tuhan dan meneguhkan mereka dalam dosa mereka. Enggak ada teguran dosa saudara. Kapan terakhir dengar hamba Tuhan menegur dosa? Membuat kita ini tertegur hatinya. Kapan saudara kita bertobat? Masih kita lakukan segala bentuk kenajisan yang kita hidupi hari demi hari. Padahal kita sudah disucikan dan dikuduskan oleh Kristus. Apakah kita menganggap rendah, menganggap remeh karya yang Kristus sudah kerjakan di dalam hidup kita? Kita harus bertobat dan tentu saja ya ketika mendengar ini kita bawa orang lain juga dekat pada Tuhan. Sekarang saya ambil bagian berikut ya saudara. Vacuum land, ini yang tadi saya bilang ya. Beritanya benar, penafsirannya salah, konteksnya salah, jadi hancur saudara. Konsep vacuum land itu apa? Vacuum domicilium ya. Vacuum domicilium ini adalah satu prinsip yang diinspirasikan dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai seterusnya. Yaitu ketika Tuhan mengatakan menciptakan manusia dalam gambar dan rupa Dia, memberikan kuasa atas binatang, ikan dan segala macam ya untuk dikelola. Maka orang-orang penjajah itu memakai konsep ini untuk mengatakan bahwa mereka yang punya tanah tapi tidak dikelola dengan baik, itu tidak mempunyai hak atas tanah mereka. Maka orang-orang New England itu pergilah ke Amerika ya. Membantai orang Indian, menjadikan mereka itu seperti orang-orang Kanaan. Dan mereka yang pergi itu adalah orang-orang yang adalah umat pilihan Tuhan. Maka atas dasar itu kita bisa lihat ya, penjajahan demi penjajahan terjadi beratus-ratus tahun. Bahkan Indonesia ini tidak luput saudara. Indonesia ini juga dijajah karena itu saudara. Tetapi apakah betul mereka punya tujuan adalah mengembangkan ya, mengembangkan, menjadikan tempat ini jauh lebih mulia untuk Tuhan ya, segala macam. Jawabannya apa betul? Mungkin hanya sekian persen, sedikit saja saudara. Hanya sedikit saja orang-orang memang punya hati memberitakan Injil, sedikit. Yaitu ada seperti No Manson ya, ada misionaris-misionaris yang lain yang kita tahu hati mereka tulus saudara. Tetapi selebih itu adalah kepentingan politik.
mendapatkan uang, mendapatkan kekuasaan, mendapatkan teritori, saudara. Lalu ayat Alkitabnya bagaimana? Ya itu kan alat untuk manipulasi. Kalau saya ini harus manipulasi orang, saya harus pakai apa, saudara? Sesuatu yang berhubungan dengan belief, saudara. Sesuatu yang diyakini bersama sebagai kebenaran. Itulah tujuan daripada orang lakukan manipulasi. Maka yang dilakukan adalah ambil ayat firman, dikasih konteks yang baru, ditafsirkan ulang, orang percaya dan orang sesat semua, saudara. Oke, jadi ini yang kita lihat ya. Jadi penjajahan segala macam, nanti bisnis opium lah, perdagangan budak dan seterusnya, itu terlalu banyak untuk dibicarakan. Lalu berikutnya ya, kalau kita masuk ke lebih medieval ya, itu Pope Gregory IX meyakinkan Raja Louis ke-9 untuk memimpin perang salib dengan memanipulasi ayat firman Tuhan. Itu sekitar tahun 1250, saudara. Itu kalau kita lihat ya, ada Saint Chapel di Paris ya, itu dibangun oleh Raja Louis ke-9. Di dalam chapel itu ada ornamen penaklukan orang-orang Israel kepada orang Kanaan ya, kaca-kaca mozaik itu. Dan di situ dia khotbah, dia mengatakan, setelah dikuatkan hatinya oleh Pope Gregory, dia bilang ya, tidak mungkin Tuhan mengangkat saya sampai jadi raja seperti ini kalau dia tidak punya tujuan. Dia pakai nama Tuhan di sini. Lalu kemudian menjustifikasi bahwa dia harus pimpin perang salib. Dan di dalam zaman itu ketika orang menang perang, menjadi satu konfirmasi bahwa memang ini kehendak Tuhan. Bisa lihat nggak ini, saudara? Orang kalau pergi ke perang itu cuma dua kemungkinan, menang dan kalah, saudara. Tetapi kalau sudah ditwisted begini, semua kemenangan itu kehendak Tuhan, semua kekalahan itu karena orang bersangkutan melakukan dosa. Maka Raja Louis ke-9 ini satu kali menang, satu kali kalah, dan yang ketiga kali kalah ya, saudara. Jadi kita bisa lihat dia juga menghakimi diri dan seterusnya. Tetapi karena ada seorang namanya Pope Gregory IX, saudara, di dalam bagian ini, sama temannya satu lagi. Penafsiran Luther pun tidak luput, saudara, akan perang menjadi legitimasi pembantaian pada peasant revolt ya, revolusi para petani. Korban yang mati 100 sampai 300 ribu orang petani mati. Jadi menurut Luther, perang itu bisa dilakukan ketika ada sesuatu yang mengancam stabilitas politik atau segala sesuatu yang sifatnya seperti itu ya. Jadi orang harus bertanggung jawab melakukan membuat kestabilan kondisi politik. Maka atas dasar itu dia melihat peasant revolt ini mengancam, lalu dia memberikan rekomendasi untuk tentara-tentara daripada kerajaan-kerajaan terkait itu membantai secara sistematis para petani yang cuma bawa pacul ya, bawa kerukan, garpu dan seterusnya dengan tentara yang expert dengan ya senjata-senjata perang. Akhirnya ini yang terjadi. Gereja dan propaganda perang pada Perang Dunia Pertama. Ini saya mau kutip satu kalimat ya dari Dietrich Bonhoeffer. Dia bilang, silence in the face of evil is evil itself evil. Jadi kita diam di dalam ketika berhadapan dengan evil, itu sendiri adalah satu hal yang jahat. God will not hold us guiltless. Tuhan tidak akan memperhitungkan kita itu tidak bersalah. Kalau kita diam saja ya di hadapan penyesatan yang terjadi, kita diam saja, Tuhan tidak mungkin memandang kita ini tidak bersalah. Not to speak is to speak. Kita tidak berbicara itu pun sudah menyatakan satu posisi ya. Not to act is to act. Ya, tidak melakukan sesuatu itu juga melakukan sesuatu. Jadi ketika kita lihat bagian ini, saudara ya, maka pertanyaan kita adalah, kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 1 ya di dalam ayat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Ini Yohanes sudah bilang ya, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jangan percaya setiap roh, jangan saudara. Uji. Karena banyak nabi palsu itu muncul dan pergi ke seluruh dunia. Mereka begitu giat memanipulasi jemaat Tuhan. Kenapa? Karena banyak keuntungan di situ. Sementara nabi-nabi atau hamba-hamba Tuhan sejati, kemana mereka, saudara? Maka kita harus sama-sama ya, minta belas kasihan Tuhan, menguatkan hati kita untuk juga pergi, saudara. Kalau ada nabi palsu di tempat satu, saudara, biarlah ada hamba Tuhan yang sejati juga di tempat yang satu.
Jangan hanya nabi palsu semua di situ ya. Bergerombolan mereka sehingga menyesatkan banyak jemaat Tuhan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Lantas pertanyaan ini kita harus jawab ya. Lantas bagaimana menguji apakah hal tersebut adalah dari Tuhan? Tadi kita sudah bicara secara umum ya saudara. Tapi sekarang ketika lihat Roma 12 ayat 2, kita bisa lihat ya. Tulisan Paulus di sini. Dikatakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tadi kita udah lihat ya, dunia itu seperti apa, iblis dan segala tipu muslihatnya. Itu dunia saudara. Jangan serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budi, atau ini lebih tepat pikiranmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita ini punya tugas untuk membedakan saudara. Kita bukan punya tugas hanya menerima saja, enggak saudara. Sama kayak kita makan nih. Makanan kan tidak semua kita makan. Ada makanan yang bisa dimakan, ada yang adalah kotoran kalau dimakan. Membuat kita mati kalau dimakan. Maka tugas kita yang pertama adalah membedakan mana yang menjadi kehendak Allah. Yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Ini tugas kita, tentu di dalam anugerah Tuhan kita bisa bedakan ini. Diperbaharui pikiran kita itu terus diperbaharui. Tiap hari diperbarui. Cara diperbarui bagaimana saudara? Kalau kita tidak baca firman Tuhan, bagaimana mungkin pikiran ini diperbarui? Caranya adalah baca firman, mengerti, belajar. Sehingga tidak kita gampang dibodoh-bodohin dengan ayat firman Tuhan nih. Dan pada akhirnya kita tahu apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Sekarang kita masuk saudara di dalam Yeremia pasal 23. Ketika kita melihat Yeremia 23 ya, saya mau ajak kita terlebih dahulu lihat di dalam konteksnya ya. Yeremia itu sendiri dipanggil menjadi nabi pada masa pemerintahan Raja Yosia tahun ke-13. Ya, tahun ke-13 pemerintahan Raja Yosia, Yeremia ini dipanggil menjadi nabi Tuhan. Yeremia ini dipanggil dan melayani sangat lama saudara, mungkin kira-kira 40 tahun dia melayani. Dan itu berarti Yeremia mulai melayani dari masa kejayaan orang Israel, itu Yosia, itu kita pernah renungkan ya di bulan yang lalu. Kejayaan bangsa Israel, sampai kemudian Yosia mati, Israel dikendalikan secara politik oleh Mesir, kemudian ditaklukkan oleh Babel, masuk ke dalam pembuangan, sementara dia sendiri ditawan oleh orang-orang Israel yang mengeraskan hati masuk kepada pembuangan ke Mesir, tempat yang dia tahu paling jelek saudara. Itu kan ada penglihatan ya, yang paling jelek itu Mesir. Tapi orang-orang Israel masih juga tegar tengkuk ya, ditawan Yeremia ke Mesir. Dan Yeremia mati di sana. Nah, ketika kita melihat ini, kita boleh melihat ya bagaimana Yeremia punya panggilan itu sangat berat. Karena dia bisa membandingkan zaman-zaman Yosia dengan zaman-zaman setelah Yosia. Setelah Yosia mati, langsung masuk ke dalam penyembahan berhala lagi. Inilah yang membuat hati Yeremia itu sangat sulit pasti. Di awal-awal masa Yosia, Yeremia melayani itu sebagai asis ya. Asis daripada Raja Yosia. Raja Yosia mulai membersihkan bait Allah itu tahun ke-12 pemerintahnya. Tahun ke-13 Yeremia melayani. Dan Asyur mulai jatuh ya pada masa itu. Nah, sekarang kita lihat ya, ini sedikit konteks dan review. Sekarang kita lihat Yeremia 23. Nabi palsu dulu yang kita renungkan ya. Pasal 23 ayat 1, kita lihat di sini. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak, tercerai berai. Kamu tidak jaga. Maka ketahuilah aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat dengan demikian firman Tuhan. Pasal 23 ini kemungkinan besar adalah ditulis ketika didapatkan oleh Yeremia ketika Yosia sudah mati. Jadi ini adalah masa raja-raja jahat ya, masa raja-raja jahat, dan ketika raja-raja jahat ini berkuasa, Tuhan sudah memastikan bahwa orang Israel ini akan dibuang ke Babel.
Kalimat di sini ini sekaligus berbicara mengenai satu penghiburan. Kenapa? Karena ketika Tuhan itu menghukum gembala-gembala yang palsu, nabi-nabi palsu, itu adalah menjadi penghiburan. Kenapa? Karena ternyata orang Israel yang sedang atau akan didisiplin Tuhan masih diperhatikan dan diberikan belas kasihan oleh Tuhan. Dan di sini nanti akan ada janji mengenai Mesias ya. Kita tidak masuk sampai situ, nanti terlalu jauh, saudara. Tapi kalau kita lihat ya, natur daripada nabi palsu atau apa? Membiarkan kambing domba gembalanku hilang dan terserak. Itu adalah natur daripada gembala palsu, saudara. Yang hilang dan terserak ini siapa, saudara? Yaitu orang yang tidak ada benefitnya sama sekali bagi nabi palsu itu. Kalau domba atau kambing atau gembalaan itu adalah memberikan benefit tertentu, itu akan dicari, saudara. Maka tidak heran ya, saudara, kalau gereja itu cinta uang, saudara, yang dicari adalah orang-orang kaya yang lama hendak ke gereja. Orang yang miskin mana, saudara? Orang yang kekurangan mana? Diperhatikan nggak? Mungkin dikenal saja pun tidak, saudara. Dan makanya nggak dicari. Tetapi kalau domba-domba yang kelihatannya gendut, yang bulunya tebal, dagingnya banyak, saudara, itu kalau hilang kan eman-eman, saudara. Itu yang dicari. Itu yang diprioritaskan untuk dilayani. Maka kemudian hamba-hamba Tuhan palsu itu berebut tempat yang paling mewah, saudara. Tempat yang isinya dombanya gendut-gendut, saudara. Supaya dia juga jadi gendut, saudara. Nah maka ya kalau kita lihat di sini, gembala-gembala jahat itu adalah membiarkan domba-domba Tuhan itu hilang dan terserang. Ini kerjaan mereka yang pertama. Ini mereka cuma perlu manipulasi dan keuntungan yang didapat. Nah kita masuk sedikit ya. Ini bukan mengenai nabi palsu dulu, tetapi refleksi Yeremia tentang nabi palsu ya. Kita lihat di dalam ayat ke-9. Saya bacakan buat saudara sekalian nih. Mengenai nabi-nabi, itu pasal 23 ayat 9 ya. Mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dalam dadaku. Segala tulangku goyah, keadaanku seperti orang mabuk, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur, oleh karena Tuhan dan oleh karena firman-Nya yang kudus. Saudara bisa bayangkan gak perasaannya Yeremia itu bagaimana? Perasaannya Yeremia ini adalah dia betul-betul nabi yang mengasihi jemaat Israel. Dia betul-betul mengasihi jemaat Tuhan. Dan ketika dia lihat pekerjaan nabi-nabi palsu, hatinya itu pedih, saudara. Hatinya itu betul-betul berduka dan sedih. Digambarkan seperti orang mabuk. Orang mabuk kayak gimana, saudara? Orang mabuk itu jalannya susah ya. Betul-betul seperti orang yang terhuyung-huyung. Tetapi bukan karena anggur, tetapi karena firman Tuhan, saudara. Betul-betul berat bebannya itu. Tidak bisa ditahan, saudara. Ini adalah respon kita ya. Ketika melihat nabi-nabi palsu yang menyesatkan domba. Jadi kita bisa lihat ya di ayat berikut. Saya baca sedikit lagi sampai ayat 14 ya. Negeri telah penuh dengan orang berzina. Sungguh oleh karena kutuk ini gersanglah negeri. Layulah padang-padang rumput di gurun. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Ayat 11, sungguh baik nabi maupun imam berlaku fasik, di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka, demikianlah firman Tuhan. Saudara bayangkan, bait Allah itu tempat yang kudus, tempat Allah bertahta. Tetapi ayat ini bilang, justru di bait Allah yang kudus itu, aku menemukan imam dan nabi-nabi palsu itu berbuat kejahatan di situ. Jadi konsep orang lakukan kejahatan di bait Allah atau di gereja itu bukan baru-baru ini saja. Memang orang pakai firman itu bicaranya di gereja, saudara. Supaya kelihatan otoritas ya khotbah di mimbar seperti ini, saudara. Maka dari itu ya, tempat banyak sekali perbuatan kejahatan itu justru dari mimbar gereja, saudara. Dari mimbar yang memang merepresentasikan Tuhan. Justru orang pakai tempat ini untuk ngomong sesuatu, memanipulasi jemaat. Yang terjadi adalah ayat 10 tadi, orang-orang semua berbuat kejahatan. Berbuat jahat, saudara. Ayat 12 sampai 14 ya, saya baca ya. Sebab itu jalan mereka akan seperti jalan-jalan licin bagi mereka. Dalam gelap mereka akan terserandung dan akan jatuh di sana. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka atas mereka dalam tahun waktu mereka dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Di kalangan para nabi, ini sekarang komparatif ya. Di kalangan para nabi Samaria aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem ini adalah nabi-nabinya Tuhan ya. Yang mewakili Tuhan harusnya.
Aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Saudara, kalau kita ingat 1 Korintus ya, kita lihat kalimat Paulus. Di antara orang-orang bukan Kristen, aku tidak pernah melihat kekejian seperti ini dilakukan. Yaitu tidur sama ibu tiri. Nah, itu di Korintus, saudara. Di dalam bagian ini dibandingkan antara Samaria, orang-orang yang nyembah Baal, dengan orang-orang yang katanya menyembah Tuhan, Tuhan bilang mereka ini lebih jahat lagi karena sudah sampai seperti Sodom dan Gomora. Tindakan mereka adalah berbuat kejahatan, saudara, dan mengokohkan mereka yang berbuat kejahatan. Oh, ini yang celaka, saudara. Jadi ini menguatkan hati berbuat jahat sehingga tidak ada yang bertobat. Mereka tidak mungkin tegur dosa, mereka tidak mungkin memberitakan kebenaran. Yang mereka beritakan adalah apa yang menyenangkan hati daripada orang-orang yang ingin dimanipulasi, saudara. Ini nabi palsu. Dan ketika kita lihat ya, ayat 16 dan 17 ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, janganlah dengarkan perkataan para nabi yang berbuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan sia-sia kepadamu. Dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri. Bukan apa yang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Saudara, pelayanan hamba-hamba Tuhan palsu ini adalah kebalikan dari hamba Tuhan sejati. Hamba Tuhan sejati itu orang sudah sesat itu ditarik, saudara. Dikembalikan ke jalan yang benar. Supaya dia ketemu Tuhan, tujuannya adalah satu saja. Supaya orang ini bertumbuh berbuat demi kemuliaan nama Tuhan. Dia tidak ambil atribusi apapun dalam case ini, saudara. Tetapi mereka yang nabi-nabi palsu ini, mereka itu punya natur ya, memberikan nubuat dari rekaan penglihatan hatinya sendiri. Yang mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri. Bukan yang datang dari mulut Tuhan. Saudara, sekali lagi ya, hari ini ketika kita, ini jujur saja ya, terus terang saja. Berapa banyak saudara ketemu hamba-hamba Tuhan yang selalu pakai hal-hal seperti ini. Mirip saja, saudara. Mengatakan mengenai, aku mendapat penglihatan dari Tuhan. Mendapat mimpi dari Tuhan. Mendapat kepekaan dari Tuhan. Dan seterusnya, saudara. Ini subjective truth, saudara. Bukan firman yang diberitakan. Bukan ayat firman mengatakan kamu harus bertobat. Ayat firman Tuhan mengatakan kamu harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berbalik dan seterusnya. Dia bukan menekankan firman. Dia menekankan mimpi, saudara. Menekankan dia punya rekaan hati sendiri. Ini celaka, saudara. Dan ini banyak sekali, saudara. Tidak usah ngomong lagi gereja mana. Kita tidak perlu ngomong ini, saudara. Tetapi ini sudah menjadi fenomena yang sangat umum di kalangan orang Kristen. Maka pertanyaannya, saudara, ujilah mereka, uji mereka. Perkataan mereka itu mencerminkan ini bukan, Alkitab bukan, firman Tuhan bukan. Kalau mereka mengklaim sesuatu yang tidak ada dasar dari firman, mereka pasti nabi palsu. Celakanya memang banyak yang klaim mereka nabi dan rasul, saudara. Itu pasti palsu ya, saudara. Berikutnya, saudara, ayat 21 ya. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Oh, ini kan banyak sekali, saudara. Nubuat tentang corona lah, nubuat ini berakhir lah, dan seterusnya, saudara. Itu selalu muncul. Kenapa mereka giat, saudara? Mereka itu giat nggak usah disuruh oleh Tuhan. Kenapa mereka giat nggak disuruh Tuhan? Karena mereka dapat keuntungan, saudara. Itu yang membuat mereka giat. Itu yang memotivasi mereka. Mereka kerja giat untuk dapat keuntungan pribadi. Itulah kenapa mereka giat. Sementara hamba-hamba Tuhan sejati, ketika mereka giat, bebannya itu makin banyak, saudara. Makin berat bebannya, makin berat pelayanannya. Ketika mereka giat, mereka akan makin perih hatinya. Karena melihat jemaat Tuhan dicederai, saudara. Jadi mereka ini tidak diutus oleh Tuhan, mereka pakai nama Tuhan bernubuat. Menubuatkan sesuatu, nubuatkan sesuatu. Semena-mena, saudara. Tetapi kita perlu tahu, saudara, sisi yang lain ya, segala sesuatu itu Tuhan perhitungkan ya. Kalimat-kalimat yang mereka keluarkan, kalau mereka tidak bertobat,
penghukuman mereka pasti jauh lebih berat. Nah sekarang ya, ayat 26, 25 sampai 26. Kita lihat lagi ini, mirip sekali ya. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi. Tuhan yang dengar, sudah dengar Tuhan ya. Yang membuat palsu demi namaku. Dengan mengatakan, aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri. Sekali lagi ya, mimpi-mimpi, dia katakan aku bermimpi, aku bermimpi. Sampai itu ada di dalam hatinya dan dia itu tertipu oleh rekaan hatinya sendiri. Menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri. Jadi ini ironis ya, dia pikir mimpinya itu adalah mimpi dari Tuhan. Dia percaya mimpi itu kebenaran. Itu tipu, tapi dia percaya kepada tipunya sendiri. Maka dia itu tertipu oleh rekaan hatinya, saudara. Dia ngomong, aku kemarin malam bermimpi, saudara-saudara. Suatu mimpi yang ya bagaimana lah, ini kan kita bisa tahu ya, ini semua ada exaggeration dan ada bumbu, saudara. Supaya ceritanya itu makin spektakuler ya. Ada suara lah, ada apalah, pokoknya seru, saudara. Saudara lihat pun senang ya. Kalau di Gary mungkin nggak ada cerita yang menarik ya, semua ceritanya dari firman. Nggak ada sesuatu kayak extraordinary ya. Tapi saudara kita lihat ya, ini terjadi dan Yeremia sudah nyatakan ini. Hamba-hamba Tuhan palsu, nabi-nabi Tuhan palsu mengatakan aku bermimpi. Sampai mimpi itu ada dalam hati dan kemudian mereka menubuatkan rekaan hati, tipu rekaan hati sendiri. Ini yang terjadi saudara. Dan banyak sekali orang yang mengklaim kebenaran karena mendapat mimpi dari Tuhan. Klaim ini dibuktikan dari bagaimana caranya. Kita tidak perlu persoalkan dia punya mimpi itu dia benaran mimpi atau enggak, itu urusan dia saudara. Tapi kalau dia sudah ngomong aku dapat mimpi, cara untuk cari tahu orang ini adalah betul dari Tuhan atau bukanlah, cek daripada firman Tuhan. Tapi problemnya adalah mungkin orang-orang percaya atau orang-orang Kristen sendiri tidak baca Alkitab saudara. Tidak tahu firman Tuhan. Tidak habis baca firman, tidak renungkan firman tiap hari. Jadi bagaimana bisa membedakan nabi palsu sama nabi asli? Hamba Tuhan sejati sama hamba Tuhan palsu. Bagaimana bisa bedakan? Firman Tuhan sendiri tidak kita kuasai saudara. Ini celaka saudara. Maka sisi lainnya ini adalah kesempatan kita untuk renungkan lebih banyak firman Tuhan. Seterusnya saudara, mencuri firman Tuhan. Ini natur daripada hamba Tuhan palsu ya. Dia itu mencuri firman seolah-olah dia punya otoritas seperti hamba Tuhan sejati. Ngomong dengan retorika dan power dan kuasa dengan gestur yang meyakinkan. Tetapi dia curi firman itu dan dia katakan terus dia kasih bumbu dan kasih konteks yang lain. Itu jadi penyesatan. Kayak kita lihat tadi ya, vakum domicilikum lah, perang salib lah atau segala macam ya. Kita lihat ayat 31 ya. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikian firman Tuhan yang memakai lidah sewenang-wenang untuk mengutarakan firman-Nya. Jadi mereka ini adalah memakai lidah sewenang-wenang. Ayat 32. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka dan yang membuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan yang menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan buahnya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Itu mencuri firman itu ada di ayat 30 ya. Sesungguhnya aku menjadi lawan para nabi, demikian firman Tuhan. Yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Jadi ketika kita melihat ini saudara, nabi-nabi palsu itu kutip-kutip firman Tuhan ya, curi-curi firman. Kalau di dalam zaman itu belum ada buku atau kanonisasi seperti Alkitab kita hari ini. Jadi mereka curi firman dari nabi asli. Tetapi kalau hari ini bagaimana caranya saudara? Mereka curi dari Alkitab saudara. Mereka potong firman ini mereka comot, mereka pakai untuk apa yang mereka mau khotbahkan saudara. Jadi kita sudah tahu ya caranya. Itu persis seperti yang iblis lakukan. Iblis lakukan adalah pakai firman Tuhan, kasih konteks atau kata yang menegasikan, sehingga kemudian orang tertipu dan menjadi mati. Itulah natur nabi palsu saudara. Mimpi-mimpi dusta itu yang mereka sebutkan dan Tuhan tidak mengutus dan memerintahkan mereka. Itu bukan Tuhan yang utus saudara. Bukan Tuhan yang utus tapi mereka ngomong atas nama Tuhan.
Mereka tidak berguna ya. Nah sekarang kita lihat ya, sedikit saja, kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Kita lihat ketika di dalam Yeremia pasal 28 ya, Yeremia ini bertemu dengan Nabi Hanania. Di pasal 27 Tuhan suruh Yeremia itu pakai kuk dari kayu. Ya, kuk itu biasa taruh di binatang yang bajak sawah ya, kira-kira gambaran ada kuk di atas itu. Jadi Yeremia memakai itu untuk menyatakan bahwa mereka ini akan dihukum, dibuang ke Babilonia. Ini adalah tandanya ya. Tapi Nabi Hanania ini berdiri di bait Allah. Lalu dia bilang, ini kita lihat ya kalimatnya, klaimnya itu bombastis, saudara. Klaimnya itu sangat meyakinkan. Seperti tidak ada keraguan dalam hati Hanania ya. Kita lihat ya di dalam ayat kedua, 28 ayat 2. Hanania bilang begini, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Dia tidak takut saudara pakai nama Tuhan, sama sekali tidak takut. Aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini dia juga kasih tanggal ya, 2 tahun. Aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar Raja Babel dan yang diangkutnya ke Babel. Dan seterusnya ya. Di bawahnya ya dia bilang, sungguh aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Ini kelihatan spektakuler. Dia bilang akan dipatahkan dalam 2 tahun. Semua perkakas yang dibawa itu adalah yang dibawa itu pada waktu Daniel diangkut ya 605. Akan kembali lagi saudara. Dia kasih tanggal, dia kasih tahun. Tetapi Nabi Yeremia bilang ya, selama ini firman Tuhan itu berbicara mengenai disiplin Tuhan. Nabi yang menubuatkan kesejahteraan itu harus terbukti kalimatnya. Kalau tidak kamu nabi palsu. Oh itu kalimatnya saudara. Lalu berikutnya yang terjadi adalah Tuhan kasih firman ke Nabi Yeremia. Gandar kayu kamu patahkan, aku ganti gandar besi. Hukumannya malah diperberat ya. Dan kemudian ya, Tuhan menyatakan bahwa Nabi Hanania harus mati pada waktu itu. Oh ini kalimat yang sangat keras saudara. Lalu ayat 17 ya, matilah Nabi Hanania tahun itu juga pada bulan yang ke-7. Saudara kita sudah lihat ya, nabi palsu ini memang tidak ada kapoknya dan selalu muncul saudara. Di segala zaman. Selalu muncul saudara. Kalau ada nabi yang atau hamba Tuhan yang menubuatkan sesuatu dan tidak terjadi dan belum dihukum, jangan pikir dia tidak dihukum Tuhan. Hukumannya itu ditabung saudara. Sampai hari dia kembali kepada Tuhan, hari penghakiman terakhir, itu murka Allah ditimpa semua ke dalam orang ini saudara. Itu yang terjadi. Jadi kita bisa lihat ya, berbicara kepada banyak orang di bait Allah saudara. Jadi kita bisa lihat di rumah Tuhan, itu ayat pertama ya, itu di rumah Tuhan. Dia bicara di depan mata imam dan seluruh rakyat. Ini konteksnya dia ngomong di bait Allah, dia ngomong di rumah Tuhan saudara. Dia tidak sama sekali takut bohong di rumah Tuhan. Ini celaka, sungguh celaka saudara. Berikutnya ya, kalau kita lihat ya, Hanania ini memberikan berita yang sangat populer dan menyenangkan para pendengar. Ya, berita mengenai kita tidak mungkin akan menderita, kita tidak mungkin akan dibuang, Tuhan mengasihi kita, Tuhan tidak menghukum kita, padahal mereka dosanya banyak sekali saudara. Tuhan mengasihi kita, dia adalah Allah yang panjang sabar dan seterusnya. Ini kita bisa elaborate sendiri. Dan itu menyenangkan hati pendengar, bukan teguran akan dosa saudara. Maka sekarang bedakan saudara. Hamba Tuhan yang tidak pernah berbicara tentang dosa saudara, kita perlu ragukan ya. Tetapi hamba Tuhan yang berbicara dosa tentu juga berbicara kasih Tuhan. Ini adalah holistik ya. Satu kesatuan bicara itu, bukan hanya fragmen saja saudara. Nah maka kita lihat ya, kalau tadi kontrasnya itu Yeremia 28 ayat 8 sama 9. Itu yang menjadi teguran Yeremia kepada Hanania. Ini Palmer Robertson ya, dia bilang begini. Sebenarnya orang-orang itu banyak yang mengatakan mereka ingin mendengarkan firman Tuhan sejati. Namun dalam faktanya mereka justru ingin mendengar penyampaian yang memiliki otoritas dari apa yang mereka ingin dengar untuk kebaikan mereka sendiri. Ini mirip kayak gini loh, kalau orang konseling ya, datang konseling pranikah, mereka cari hamba Tuhan yang menyetujui mereka menikah saudara. Bukan mencari hamba Tuhan yang bisa berikan masukan untuk mengkritisi
Apa yang mereka mau kerjakan ya dalam pernikahan itu. Kalau hamba Tuhan ini menemukan tidak cocok, tidak sesuai, jangan menikah. Mereka tinggal pindah ke hamba Tuhan lain, cari diberkati di tempat lain. Itu gampang pindah, karena memang orang ini cuma mau cari otoritas untuk mendengar, untuk dapat mendengar apa yang mereka inginkan, saudara. Ini yang banyak, saudara. Nabi palsu, saudara. Kalau kita renungkan ya sekali lagi, kita lihat misalnya di Mika 3 ayat 5 ya. Ini semua hanya untuk keuntungan pribadi. Kita coba lihat sedikit ya saudara. Mika pasal 3 ayat 5. Mika pasal 3 ayat 5. Ini motivasi hamba-hamba Tuhan palsu saudara. Selalu mirip-mirip ya. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka akan menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Saudara, kalau kita baca bagian ini ya, kita lihat ya. Nabi-nabi palsu, hamba Tuhan palsu itu orientasinya itu selalu pelayanan untuk diri. Itu tadi manipulasi. Ketika udah dimanipulasi, orang itu di bawah kuasanya orang tersebut ya. Sementara nabi sejati, beban dari Tuhan ya, kerinduan agar jemaat bertobat, dan hati yang hancur melihat kesesatan yang dilakukan nabi-nabi palsu. Ini adalah hamba Tuhan sejati, saudara. Kenapa terus melayani? Kenapa terus jalan nabi-nabi ini? Padahal penganiayaan, Yeremia sendiri bilang, kemana aku pergi orang-orang mau bunuh aku. Itu bebannya berat sekali, tapi ini karena memang Tuhan yang beri aku jalan terus ya. Karena dia ngomong ya di dalam Yeremia 20, dia bilang ya, ketika aku mau melupakan firman Tuhan, dalam tulang-tulangku itu ada nyala api. Aku lelah tahan, aku tidak mampu, saudara. Bagi dia lebih sulit menahan beban dari Tuhan ketimbang mencari keselamatan dan kenyamanan diri. Ini hamba Tuhan sejati, saudara. Dan kerinduan dia adalah agar jemaat bertobat, saudara. Hati hancur lihat kesesatan yang dilakukan nabi-nabi palsu. Maka kalau kita melihat karakternya, Allah berbicara kepada nabi-nabinya itu tidak dengan proses ajaib atau melalui penglihatan seperti kepada orang yang gila, tetapi dengan kata-kata yang dapat dimengerti, yang ditunjukkan pada akal dan hati. Sehingga ciri khas dari nabi Allah yang sejati adalah bahwa ia mempertahankan kesadaran dan penguasaan dirinya di bawah pernyataan Allah. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, tidak pernah ada orang dapat sesuatu dengan proses yang akal dan pikirannya itu tidak sehat, saudara. Ini kita bisa bedakan, saudara. Dan ketika kita dengar ini, mari kita renungkan, saudara. Betapa banyak saudara-saudara kita yang lain yang sudah ditipu habis-habisan nih. Tapi mereka mungkin tidak sadar juga. Kita cepat sedikit, saudara. Karakter nabi sejati dan palsu ya. Karakter nabi sejati ini berbicara mengenai kekudusan hidup. Coba bayangkan Nabi Nathan yang tegur Daud dengan keras. Mungkinkah dia selingkuh, saudara? Tidak mungkin, saudara. Dia kalau selingkuh, dia tidak mungkin ada kuasa untuk bilang, kamu berdosa. Ini dia juga sendiri berdosa selingkuh, saudara. Tetapi orang yang hatinya kudus, hidupnya suci, dipakai Tuhan untuk tegur dosa. Kalau orang ini maling, saudara, dia sulit tegur orang yang curi uang. Tidak bisa, saudara. Orang yang cinta uang, dia susah ngomong, saudara. Tetapi kalau dia itu jaga hati, dia bisa tegur, saudara. Ini prinsipnya ya. Orang yang dipakai Tuhan adalah orang yang dikuduskan Tuhan. Dan orang yang dikuduskan Tuhan adalah orang yang berbicara, menegur tentang dosa. Alkitab menekankan juga penyerahan diri nabi sejati kepada Allah ketimbang keunggulan moralnya ya. Ini sekali lagi menyerahkan diri untuk dipakai dan dibentuk Tuhan. Tentu hamba Tuhan juga banyak kelemahan, tidak sempurna tapi ada proses pertumbuhannya. Sementara nabi palsu tadi perkataan berpusat diri, ingin berkuasa, tamak, bertindak membenarkan diri, memanipulasi untuk keuntungan pribadi. Ya itu tadi awal-awal kita udah sempat singgung ya. Dan mereka memanfaatkan kedudukan mencapai tujuan dan kepentingan pribadi mereka. Baik membela orang jahat dan menindas nabi Allah. Ini konflik yang terjadi selalu ya. Sebenarnya malu ya bicara ini. Tetapi banyak hamba-hamba Tuhan juga yang masuk ke dalam penjara, saudara. Konflik dengan jemaat. Antara pimpinan jemaat dengan pimpinan jemaat bisa ribut, saudara. Ributnya itu apa sih? Ributnya. Kenapa mereka ribut? Apakah karena memang ribut karena ingin melayani jemaat lebih baik?
Atau karena mau cari posisi yang lebih baik, saudara. Karena ketamakan hati dan mencari keuntungan pribadi. Maka karakter utama adalah pembohong dan degil hatinya. Oke, ini sedikit saja ya mengenai ini. Kalau kita bicara ya, beda nabi sejati dan nabi palsu. Nabi sejati itu bicara hanya pernyataan Allah. Sementara nabi palsu itu sinkritisme ya. Antara yang dia pikir dia dapat dari Tuhan lah, yang dia rekaan hati, tipu dan segala macam ya. Pemberitaan holistis itu baik murka Allah diberitakan, baik kasih Allah diberitakan. Kalau palsu itu dia hanya beritakan yang selektif aja. Tuhan mengasihi kamu. Oh enggak apa-apa, semua manusia berdosa. Tuhan mengasihi orang berdosa itu selektif, saudara ya. Tidak pernah ngomong Tuhan murka kepada orang berdosa. Kepada orang yang tidak kudus, orang yang kumpul kebo, orang yang berzina, dan seterusnya. Dia enggak ngomong, saudara. Dia enggak ngomong. Tetapi dia hanya bilang Allah mengasihi. Ini menjerumuskan, saudara. Independen terhadap struktur kekuasaannya. Jadi hamba-hamba Tuhan sejati itu berani memberikan teguran. Dia tidak peduli ini mau orang kaya, mau orang yang paling kuat, mau pemerintah, mau siapa. Ketika firman ditaruh di sini, beban ada dalam hati, dia akan ngomong, saudara. Dia tidak takut, saudara. Tapi kalau yang satunya lagi ya, itu tergantung ya. Siapa yang membawai dia, saudara. Dia tidak mungkin serang orang-orang yang memberi keuntungan kepada dia. Anggota lembaga ilahi dan sosial. Dia anggota kerajaan Allah dan juga yang dipercayakan Tuhan untuk ada di dalam satu komunitas. Dua-dua dilayani. Kalau yang palsu itu hanya pikirkan daripada sisi horizontal saja. Visinya adalah realitas kerajaan Allah, memberitakan kerajaan Allah dengan setia. Satunya adalah hanya jaga status quo supaya perutnya kenyang, hatinya tenang ya. Etika berpusat pada Allah. Etika yang satu lagi berpusat pada manusia. Ini di dalam ciri nabi palsu dan nabi sejati ya. Nabi sejati itu berpusat pada Allah, nabi palsu itu pusatnya pada manusia. Dan yang terakhir kita lihat di sini, menderita demi Allah. Tapi kalau satunya adalah nabi-nabi yang sejati itu adalah menderita demi Allah. Tetapi nabi palsu mungkin juga menderita tetapi demi popularitas dan kekuasaan. Nah terakhir saudara, ini kita lihat ya, sedikit lagi. Nabi palsu, di dalam Ulangan pasal 13 dikatakan ya saudara, kalau nubuatan yang dilakukan atau dinyatakan oleh nabi palsu itu terjadi, dan ketika dia mengajak kamu untuk menyembah Allah yang lain, atau kalau kita lihat dari konteks sekarang adalah Kristus yang palsu, dan nubuatannya terjadi, Tuhan bilang ya, ini adalah bagian di mana aku menguji kamu, menguji hatimu saudara. Jadi kita harus pertama bedakan ya sumber daripada nubuatan nabi palsu itu sendiri. Lalu kalau terjadi itu mungkin atas seizin Allah menjadi satu ujian bagi kita saudara. Sementara nabi sejati ya, pesan Allah kepada bangsa atau raja untuk mengoreksi dosa sampai mereka bertobat. Inilah hamba-hamba Tuhan yang melayani saudara. Dan ada urgensi saudara. Seperti dalam zaman Jonathan Edwards di mana orang-orang sudah banyak yang meninggalkan Tuhan. Dan ketika Edwards bicara ya, orang berdosa di tangan Allah yang murka. Oh ini memang luar biasa. Saudara bisa baca buku ini, udah ada di Momentum saudara ya. Orang berdosa di tangan Allah yang murka. Itu waktu baca itu memang bergidik saudara. Ini karya yang Tuhan nyatakan ya. Menegur dosa. Dan memang orang kembali pada Tuhan. Dan sekarang bagian perenungan bagian ini. Kalau kita merenungkan pertanyaan yang Tuhan nyatakan kepada Petrus. Petrus ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Jawabnya adalah, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara ya, sekarang kalau ini pertanyaan balik kepada kita saudara. Kalau Tuhan tanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Kira-kira kalau kita jawab saudara, iya. Tuhan akan bilang juga, gembalakanlah domba-dombaku. Karena hati Tuhan ada di dalam gerejanya dia, saudara. Hati Tuhan itu ada di domba-domba Tuhan. Hati Tuhan itu ada di jemaat Tuhan, saudara. Dan kalau kita lihat ya, Tuhan punya hati perih. Ketika melihat bagaimana nabi palsu itu membuat domba Tuhan itu tercerai-berai, tersesat, saudara. Hati Tuhan itu murka, saudara. Dan oleh sebab itu di dalam kedaulatannya Kristus datang menjadi gembala yang sejati, saudara. Dan hari ini saudara, penyesatan itu selalu terjadi
Kita ini tiap hari tahu ada penyesatan, ada orang disesatkan dalam pengajaran yang palsu, dalam manipulasi yang menghancurkan, saudara. Tetapi sekali lagi, ketika kita merefleksikan relasi kita kepada Tuhan, kita pun akan menyadari bahwa ungkapan kasih kita kepada Tuhan adalah bagaimana kita mengasihi domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi biarlah kita bukan hanya melihat kita sendiri yang diselamatkan, tapi kita boleh melihat bagaimana karya yang Tuhan izinkan untuk kita berbagian di dalam menyatakan Kristus yang sejati. Sehingga orang-orang bisa mengerti kebenaran di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, sekali lagi kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur atas kebenaran yang Tuhan beri kepada kami. Kiranya Tuhan sendiri yang mencelikan mata hati kami. Berikan kami hati yang rendah hati yang juga berani untuk menyatakan kebenaran. Hati yang mengasihi jemaat-jemaat Tuhan, domba-domba gembalaan Tuhan yang dicerai-beraikan oleh hamba-hamba yang palsu. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan menghiburkan mereka. Ketika mereka dikecewakan, mereka disakiti, mereka yang mungkin lama tidak ibadah karena kekecewaan mereka terhadap hamba Tuhan palsu. Kiranya Tuhan sendiri yang menarik mereka kembali. Dan biarlah kami juga boleh menjadi saluran berkat Tuhan untuk boleh menarik mereka kembali kepada Tuhan yang sejati. Karena kami tahu Tuhan, terlalu banyak orang yang disakiti oleh hamba-hamba Tuhan palsu. Dan biarlah hati mereka Tuhan sendiri yang topang, supaya sukacita kembali ada di dalam hati mereka, sukacita karena pengenalan yang sejati akan Tuhan. Jangan biarkan mereka juga yang ditipu berlama-lama di dalam keadaan mereka saat ini. Biarlah mereka boleh beriman hanya di dalam kebenaran firman Tuhan yang sejati. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan kerinduan kami. Kiranya Tuhan sekali lagi berkenan memakai kami yang tidak layak ini menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, dengarlah doa dan seru kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.